Belakangan ini, topik mengenai kehadiran militer AS di Indonesia sering menjadi perbincangan. Konon, semakin banyak prajurit AS yang mengantre untuk bisa ditugaskan di sini. Jika ada proses wawancara, rasio persaingannya bisa dimulai dari 200:1. Namun, tokoh utama kita hari ini adalah seorang prajurit wanita Amerika yang berhasil lolos dan datang ke Indonesia tanpa rencana khusus. Awalnya, ia memandang pegunungan di Indonesia dan berpikir tempat itu hanya cocok untuk jalan-jalan santai, tetapi sebuah kecelakaan tak terduga menimpanya saat mendaki sendirian. Seorang pria Indonesia yang mendekatinya dengan cepat melepas celananya, namun ia sama sekali tidak bisa melawan atau bahkan bergerak sedikit pun. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita dengarkan kisahnya. Saat pertama kali menginjakan kaki di tanah Indonesia setelah menerima penempatan sebagai sersan di pasukan AS, semua tampak asing, tetapi entah mengapa ada perasaan yang akrab. Nama saya Rachel Stone, usia 27 tahun, berasal dari Maine. Alasan saya selalu bisa berdiri dengan percaya diri di hadapan orang lain adalah karena keyakinan pada kekuatan fisik dan kemampuan atletik yang saya miliki dalam tubuh yang lentur namun kencang. Dalam tes fisik militer AS, saya selalu berada di peringkat atas, dan khususnya dalam latihan gerilya, rekan-rekan saya bahkan mengakui kesulitan untuk mengimbangi saya. Sekitar seminggu setelah tiba di Indonesia, saat sedang berpatroli di sekitar pangkalan, saya memandangi barisan pegunungan di kejauhan dan merasakan dorongan untuk menaklukkannya suatu hari nanti. Pegunungan Indonesia yang pertama kali saya lihat tampak rendah dan landai, berbeda dengan pegunungan Rocky yang megah di Amerika. Dalam hati saya berpikir, ini lebih seperti jalan santai daripada pendakian. Para senior di unit saya sudah memperingatkan bahwa gunung di Indonesia lebih terjal dari kelihatannya, tetapi saat itu saya hanya tertawa dan mengabaikannya. Gunung di Indonesia itu curam, beda dengan gunung di Amerika. Kamu harus hati-hati, kata seorang senior. Saya menjawab, jangan khawatir, saya sangat percaya diri, bahkan bercita-cita menjadi instruktur latihan gunung. Dengan kepercayaan diri yang meluap, saya menyambut liburan pertama saya dan memutuskan untuk mendaki gunung terdekat dengan santai. Pendakian pertama ternyata lebih mudah dari yang saya bayangkan. Hanya dengan satu ransel kecil, saya mencapai puncak dalam waktu kurang dari 1 jam. Benarkan dugaanku, pikir saya dengan bangga. Namun, dalam perjalanan turun, saya menyaksikan pemandangan yang aneh. Beberapa pria Indonesia berusia sekitar 50-an mendaki tanpa ragu dengan ransel yang tampaknya lebih dari 20 kilogram. Mereka bahkan bergerak lebih cepat dari saya. Saya bertanya-tanya, untuk apa ransel sebesar itu di gunung yang kecil dan rendah ini? Bawaan Anda berat sekali, sapa saya. Kami mau melakukan pendakian lintas alam, jadi ini bekal untuk beberapa hari, jawab salah satu dari mereka. Saya terkejut karena mereka cukup mengerti dan bisa berbicara bahasa Inggris, tetapi saya berasumsi bahwa karena banyak gunung yang tidak terlalu tinggi, orang-orang tua seperti mereka pun bisa mendaki selama berhari-hari dengan tingkat kesulitan rendah. Yang paling mengesankan adalah bagaimana para pria parubaya itu mendaki dengan santai sambil berbincang, meskipun membawa ransel seberat itu. Mendaki secepat itu dengan beban seberat itu, harga diri saya mulai terusik. Sejak hari itu, setiap akhir pekan saya mulai menjelajahi berbagai gunung di Indonesia. Awalnya hanya untuk melihat-lihat, tetapi segera berubah menjadi sebuah tantangan. Setiap kali, saya memilih rute yang sedikit lebih terjal dan menambahkan lebih banyak beban ke ransel saya. Karena saya mengenakan seragam latihan militer AS, kadang-kadang orang Indonesia memandang saya dengan tatapan aneh, tetapi tatapan itu justru semakin memacu semangat saya. Suatu hari, saat mendaki rute di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, seorang pria Indonesia berusia 40-an yang berjalan di depan menyalip saya dan menyapa dalam bahasa Inggris. Anda dari militer AS, hebat sekali. Seketika itu, rasa bangga dan semangat kompetisi yang aneh muncul dalam diri saya. Ini adalah profesiku, kenapa mereka bisa lebih baik? Memasuki bulan kelima, dengan mempertaruhkan harga diri, saya mulai mencari rute yang semakin menantang. Kini, mendaki sendirian sudah menjadi hal biasa, dan jiwa penantang saya semakin besar dari hari ke hari. Liburan berikutnya, aku akan coba pendakian lintas alam di Gede Pangrango. Dengan pikiran itu, saya kembali memulai pendakian sendirian. Hari itu cuaca lebih mendung dari biasanya. Saat mendaki, kabut tebal mulai turun. Meskipun jarak pandang terbatas, saya terus mendaki. Kabut seperti ini sudah biasa dalam latihan militer, pikir saya percaya diri sambil terus berjalan. Masalah terjadi saat perjalanan turun. Hujan mulai turun, dan jalur tanah menjadi licin. Lereng yang biasanya mudah dilewati, hari itu membuat kaki saya terpeleset dan kehilangan keseimbangan. Seketika tubuh saya terdorong ke depan dan mulai terguling. Saya mencoba menahan dengan tangan dan kaki, tetapi sia-sia. Sambil berteriak, saya terguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti setelah berhasil meraih akar pohon. Saat mencoba untuk bangkit, tiba-tiba saya merasakan sakit yang tajam di betis kiri. Awalnya saya pikir hanya terluka karena jatuh. Namun, ketika menoleh,
saya melihat seekor ular berwarna keabu-abuan seperti ular tanah menghilang ke dalam semak-semak. Jantung saya mulai berdebar kencang. Dalam pelatihan dasar militer, saya memang diajarkan cara menangani gigitan ular, tetapi dalam situasi nyata, pikiran saya menjadi kosong. Saya segera memeriksa lokasi gigitan. Darah merembes dari 2 lubang kecil, dan kulit di sekitarnya sudah mulai memerah dan bengkak. Tenang, Rachel. Ini bukan latihan. Ini situasi nyata. Saya mencoba menenangkan diri. Saya bergegas mencari kotak P3K di ransel, tetapi ransel itu telah hilang entah kemana saat saya terguling. Ponsel saya juga. Saya merogoh saku seragam dan menemukan seutas tali, lalu dengan cepat mengikat bagian atas dari luka gigitan. Aku harus mencegah racunnya menyebar ke jantung. Entah sudah berapa menit berlalu sejak gigitan itu, seluruh betis saya mulai membengkak, tali yang saya ikat sebagai penekan terasa semakin longgar. Ketika bengkak mencapai lutut, ujung celana saya mulai terasa sesak. Saya berpikir, kalau begini terus, aliran darah bisa terhambat dan akan lebih berbahaya. Napas saya menjadi semakin berat. Pandangan saya kabur, dan kepala terasa pening. Saya berharap ada seseorang yang lewat, tetapi tidak ada seorang pun di jalur pendakian yang basah oleh hujan. Tepat saat kesadaran saya mulai memudar, saya mendengar suara langkah kaki dari suatu tempat. Dengan sisa tenaga, saya berteriak, "Tolong!" Suara langkah kaki itu berhenti, lalu mendekat ke arah saya dengan cepat. Dari balik kabut, muncul siluet seorang pria. Ia sempat berhenti sejenak, lalu segera berlari ke arah saya. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kekhawatiran. "Ada apa?" tanyanya. "Digigit ular," jawab saya dengan susah payah. Ia melihat kaki saya, dan raut wajahnya menjadi serius. Setelah sejenak tampak panik, ia menenangkan diri dan berkata, "Kaki Anda bengkak parah. Celana ini harus dilepas." Seketika, rasa malu dan waspada muncul, tetapi tubuh saya sudah terlalu berat untuk digerakkan sesuai kehendak. Tanpa ragu, ia menggulung ujung celana saya, memperlihatkan area gigitan. Ia lalu melepas tali yang saya ikat dan mengikatnya kembali dengan benar di atas lutut. "Saya akan menelepon bantuan darurat. Tolong bertahan sebentar," ucapnya sambil mengeluarkan ponsel. Saat itu, saya sudah benar-benar kehabisan tenaga, bahkan untuk duduk pun sulit. Suaranya terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Saya tidak bisa menangkap apa yang ia katakan, tetapi sikap tenangnya memberikan sedikit rasa lega. Hal terakhir yang saya lihat sebelum kesadaran saya benar-benar hilang adalah sosoknya yang mendekat dan mencoba menggendong saya. Apakah orang ini malaikat yang dikirim untuk menolongku? Pikir saya. Lalu saya pingsan. Saya, yang tumbuh di Maine dan selalu bangga dengan kekuatan fisik saya, tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi yang mengancam nyawa di Gunung Indonesia. Ketika saya sadar, tubuh saya terasa seberat timah. Saya membuka mata, tetapi pandangan masih kabur. Saat itulah saya menyadari bahwa saya terbaring di ranjang rumah sakit. Setelah beberapa saat, ketika pandangan saya mulai jelas, saya melihat pria itu duduk diam di samping saya. Dari pakaiannya yang sama, sepertinya ia telah menjaga saya semalaman. "Sudah sadar?" tanyanya dengan senyum ramah. "Di mana ini?" saya bertanya dengan suara serak. "Di rumah sakit. Anda digigit ular." Untungnya pertolongan pertama cepat diberikan, jelasnya dengan suara tenang. Ingatan saya perlahan kembali. Kecelakaan di gunung, momen digigit ular, hingga kemunculannya yang menolong saya. Pria itu adalah penyelamat hidup saya. Kata-kata terima kasih meluncur begitu saja dari bibir saya. "Terima kasih banyak. Kalau bukan karena Anda, saya tidak sanggup menyelesaikan kalimat itu." "Bukan apa-apa. Sudah sewajarnya kita saling menolong," jawabnya dengan rendah hati. Seorang dokter masuk ke kamar dan memeriksa kondisi saya. Untungnya, racunnya berhasil dinetralisir dengan cepat dan bengkak di kaki saya sudah jauh berkurang. Namun, raut wajah dokter menjadi serius, dan kata-kata berikutnya membuat saya merinding. "Anda sangat beruntung. Jika terlambat 30 menit saja, racunnya bisa menyebar dan nyawa Anda bisa dalam bahaya." Mendengar kata-kata dokter, saya tanpa sadar menoleh ke arah pria itu. Ia dengan rendah hati mengalihkan pandangannya. Tetapi saat itu, rasa terima kasih yang mendalam memenuhi hati saya. Dokter melanjutkan penjelasannya tentang proses pemulihan dan mengatakan bahwa saya harus dirawat inap setidaknya selama 3 hari. "Masalahnya adalah, sebagai prajurit AS, saya tidak memiliki wali di sini. Jangan khawatir. Semua dokumen yang diperlukan sudah saya urus," katanya. Ternyata, semalaman ia telah mengurus surat-surat wali dan semua prosedur rumah sakit. Ia bahkan melihat tanda pengenal saya, menghubungi unit saya, dan menjelaskan situasinya. Kebaikan hatinya yang begitu detail membuat saya kembali terkesima. Fakta bahwa tidak ada kamar kosong di rumah sakit militer saat itu terasa seperti sebuah takdir. "Sungguh terima kasih, nama saya Rachel Stone." "Siapa nama Anda?" Saya akhirnya memperkenalkan diri. "Budi. Budi Santoso," jawabnya singkat.
Sejak saat itulah hubungan kami dimulai. Selama dirawat, Budi setiap hari datang menjenguk. Ia mampir sepulang kerja untuk memeriksa keadaan saya, dan kadang-kadang membawakan makanan Indonesia. Makanan rumah sakit pasti tidak cocok di lidahmu, katanya sambil membawakan makanan buatan rumahnya sendiri di dalam wadah. Kebaikan hatinya perlahan-lahan membuka hati saya. Ini bubur. Di Indonesia, orang sakit biasanya makan ini agar cepat pulih, jelasnya suatu hari. Percakapan yang awalnya hanya didasari rasa terima kasih perlahan berubah menjadi ketertarikan satu sama lain. Budi adalah seorang karyawan biasa, tetapi hobinya adalah mendaki gunung setiap akhir pekan. Saat saya mengalami kecelakaan, ia juga sedang mendaki sendirian. Di hari saya keluar dari rumah sakit, rekan dari unit datang menjemput, tetapi Budi juga ada di sana. Ia membantu proses administrasi saya, dan berpesan agar saya berhati-hati. Saat itu, timbul keinginan kuat dalam diri saya untuk tidak berpisah dengannya. Bolehkah saya meminta nomor kontak Anda? Saya memberanikan diri bertanya. Budi tampak terkejut sejenak, tetapi kemudian tersenyum dan memberikan nomor teleponnya. Begitulah kami mulai berkomunikasi di luar rumah sakit. Setelah kembali ke unit, kami terus bertukar pesan. Awalnya hanya sapaan singkat menanyakan kondisi saya, tetapi lambat laun berkembang menjadi percakapan sehari-hari. Pesan-pesannya selalu sopan namun hangat. Caranya mencampur bahasa Indonesia dan Inggris terlihat menggemaskan. 2 minggu setelah pulih dan kembali bertugas, saya mengundangnya makan malam sebagai tanda terima kasih. Aku harus mentraktir makan penyelamat hidupku, kata saya, mengundangnya ke sebuah restoran di dekat pangkalan. Hari itu, Budi datang dengan pakaian yang sedikit lebih rapi dari biasanya. Melihat penampilannya, jantung saya berdebar lebih kencang. Percakapan saat makan malam terasa sangat alami. Ia mulai menceritakan tentang dirinya, dan saya pun bercerita jujur tentang masa kecil saya di Maine hingga alasan saya bergabung dengan militer. Sebenarnya, awalnya saya meremehkan gunung-gunung di Indonesia. Saya pikir akan mudah didaki, saya mengaku dengan malu. Budi tertawa dan menjawab, banyak orang asing berpikir begitu. Tapi gunung di Indonesia, meskipun kelihatannya tidak seberapa, banyak yang curam dan terjal. Melihat orang-orang tua mendaki, saya juga sering kagum. Sejak hari itu, kami semakin sering bertemu. Di akhir pekan, kami pergi mendaki bersama di jalur yang aman dan menikmati kebersamaan. Budi mengajari saya banyak hal tentang gunung di Indonesia, dan saya kembali dibuat kagum oleh pengetahuan dan kekuatan fisiknya. Di Amerika, bagaimana persiapan kalau mau mendaki gunung? Tanyanya suatu hari. Sebenarnya, jalur pendakian di Amerika biasanya sudah tertata rapi, dan tidak banyak lereng curam seperti di sini. Jadi persiapannya juga berbeda, jawab saya. Seiring berjalannya percakapan, perasaan khusus mulai tumbuh di antara kami. Namun, di saat yang sama, masalah realistis mulai mengganjal pikiran saya. Saya adalah prajurit AS yang bertugas di Indonesia, dan sesuai aturan, saya harus kembali ke Amerika setiap 3 tahun sekali. Fakta ini perlahan membuat saya cemas. Suatu hari, ketika Budi dengan hati-hati bertanya kapan jadwal kepulangan saya, hati saya terasa berat. Sekitar 1 tahun lagi, jawab saya jujur. Mendengar itu, ekspresi Budi sempat meredup sejenak, tetapi ia segera kembali tersenyum seperti biasa. Masih ada 1 tahun, kan? Jangan terlalu khawatir tentang masa depan. Sikap positifnya membuat saya membulatkan tekad. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan saya padanya semakin dalam, dan fakta bahwa saya harus kembali ke Amerika menjadi beban yang semakin besar. Di dalam unit pun ada perubahan. Rekan-rekan saya memberikan berbagai reaksi setelah mendengar saya punya pacar orang Indonesia. Sebagian besar memberikan selamat, tetapi beberapa memandang hubungan antara prajurit AS dan orang Indonesia dengan sinis. Yang paling membuat tidak nyaman adalah ketika beberapa rekan prajurit pria melontarkan kata-kata menghina tentang pria Indonesia. Suatu hari saat makan siang di kantin, beberapa prajurit di meja sebelah sedang bercanda merendahkan pria Indonesia. Hei, kalian sadar nggak, cowok-cowok Indonesia itu badannya kecil banget? Kalau berdiri di samping kita, kayak anak kecil, kata seorang prajurit dengan suara keras. Iya kan, kelihatannya juga kayak cewek. Suka dandan dan peduli fashion, timpal yang lain sambil tertawa. Mendengar kata-kata itu, amarah saya memuncak. Wajah Budi terbayang di benak saya, dan saya marah karena orang-orang ini sama sekali tidak tahu betapa kuat dan bijaksananya dia. Akhirnya, saya tidak tahan lagi dan menghampiri meja mereka. Jangan pernah mengatakan hal seperti itu lagi, kata saya dengan tegas. Oh, ayolah, Rachel. Cuma bercanda. Jangan dianggap serius, kata salah satu dari mereka sambil tertawa. Ini bukan bercanda. Kalian tidak tahu apa-apa tentang pria Indonesia. Pacarku lebih kuat dan lebih berani dari kalian semua. Suara saya semakin meninggi. Mendengar kata-kata saya, mereka justru tertawa lebih keras. Oh ya, coba saja bawa dia ke sini, biar kami lihat langsung. Karena amarah yang tak tertahankan, saya menggebrak meja dan maju ke arah mereka. Adu mulut itu dengan cepat berubah menjadi adu fisik, dan prajurit lain datang untuk melerai kami.
Akhirnya, insiden ini dilaporkan ke atasan, dan saya menerima peringatan resmi. Sersan Stone. Tindakan menyerang rekan kerja tidak bisa ditolerir. Jika terjadi lagi, Anda akan menerima hukuman yang lebih berat, kata atasan saya dengan tegas. Baik, saya mengerti. Tapi mereka menghina orang Indonesia. Saya mencoba membela diri, tetapi sia-sia. Malam itu, saya menceritakan kejadian itu pada Budi. Awalnya saya tidak ingin bercerita, tetapi saya ingin jujur padanya. Budi terdiam sejenak setelah mendengar cerita saya. Rachel, aku tidak ingin kamu mendapat masalah karena hal seperti ini. Kata-kata mereka tidak penting, katanya pelan. Tapi mereka menghinamu dan orang-orang Indonesia. Aku tidak bisa diam saja, jawab saya. Budi menggenggam tangan saya dan tersenyum. Fakta bahwa kamu membelaku seperti itu sudah lebih dari cukup. Reaksinya yang dewasa membuat hati saya semakin terpikat padanya. Budi bukan hanya orang yang menyelamatkan hidup saya. Dia adalah pria terkuat sekaligus paling lembut yang pernah saya temui. Ketenangan dan pengertiannya menjadi penghiburan besar bagi saya. Sejak hari itu, keyakinan tumbuh di hati saya. Saya tidak ingin kehilangan pria ini. Dengan sisa waktu 1 tahun sebelum kembali ke Amerika, saya cemas tentang masa depan hubungan kami. Tetapi satu hal yang pasti, saya sudah jatuh cinta begitu dalam pada Budi, dan perasaan ini akan terus menguat seiring berjalannya waktu. Setelah menerima peringatan, suasana di dalam unit sedikit berubah. Tatapan rekan-rekan saya menjadi berbeda, terutama para prajurit yang terlibat adu mulut. Setiap kali bertemu, mereka melemparkan pandangan sinis. Biasanya saya akan mengabaikannya, tetapi karena ini menyangkut Budi, saya menjadi lebih sensitif. Suatu siang, seorang prajurit bernama Jason tiba-tiba duduk di sebelah saya. Dia adalah salah satu yang terlibat dalam pertengkaran itu. Rachel, kami sudah memikirkannya. Kami ingin tahu, apa pacarmu itu benar-benar sehebat yang kau bilang, katanya dengan senyum penuh arti. Awalnya saya pikir ini hanya ledekan lain. Namun, ia melanjutkan dengan ekspresi serius. Serius, kalau kau sampai segitunya membelanya, pasti ada sesuatu yang istimewa dari dia. Bagaimana kalau kita kumpul-kumpul santai, ajak pacarmu? Mendengar usulan Jason, hati saya menjadi bimbang. Di satu sisi, saya ragu apakah mereka tulus ingin mengenal Budi atau hanya ingin meledeknya. Namun di sisi lain, saya pikir ini bisa menjadi kesempatan untuk meluruskan kesalahpahaman. Apa kalian serius ingin bertemu? Bukan untuk meledek, kan? Tanya saya hati-hati. Jujur saja, awalnya mungkin begitu. Tapi melihatmu semarah itu, kami jadi penasaran. Kami hanya ingin tahu, jawab Jason sambil mengangkat bahu. Setelah berpikir panjang, saya menjelaskan situasinya kepada Budi. Seperti yang saya duga, awalnya ia ragu, tetapi setelah tahu betapa pentingnya hal ini bagi saya, ia setuju untuk bertemu. Namun, ia memberikan satu syarat. Aku tidak ingin suasananya terlalu kaku seperti pertemuan militer. Akan lebih baik jika kita bisa lebih santai, kata Budi dengan lembut. Menghargai pendapatnya, saya mengatur pertemuan di sebuah bar kasual di luar pangkalan. Pertemuan itu dihadiri oleh Jason dan 3 teman prajurit lainnya. Pada hari H, Budi datang dengan pakaian yang sedikit lebih rapi. Meskipun terlihat gugup, ia tetap mempertahankan senyum tenangnya. Halo, senang bertemu dengan kalian, sapa Budi dengan bahasa Inggris yang lancar. Kesan pertama tidak buruk, teman-teman saya menyambutnya lebih ramah dari yang saya duga. Awalnya suasana terasa canggung, tetapi Budi yang memulai percakapan. Kalian berasal dari daerah mana? Tanyanya. Pertanyaan itu menjadi awal dari obrolan yang mengalir alami. Pengetahuan Budi tentang berbagai daerah di Amerika cukup luas. Ia bertanya tentang kampung halaman teman-teman saya dan menunjukkan ketertarikan. Sikapnya yang tenang dan cerdas membuat teman-teman saya perlahan membuka diri. Suasana menjadi semakin cair setelah beberapa gelas minuman. Saat itulah Jason melontarkan pertanyaan provokatif. Aku dengar pria Indonesia itu kuat minum, benarkah? Tanyanya sambil tertawa. Yah, tergantung orangnya, jawab Budi dengan rendah hati. Bagaimana kalau kita buktikan? 1 botol minuman keras ini, tantang Jason sambil menunjuk sebotol whisky. Saat itu saya khawatir, tetapi Budi tersenyum percaya diri. Ia menghabiskan 1 botol itu dengan mudah dan setelahnya tidak menunjukkan tanda-tanda mabuk. Sebaliknya, Jason bahkan tidak sanggup menghabiskan setengah botol dan wajahnya sudah memerah. Teman-teman yang lain menatap Budi dengan takjub. Wow, hebat sekali. Bagaimana kau bisa sekuat itu? Tanya Mike dengan kagum. Di Indonesia, ada budaya traktiran kantor, jadi saya sudah terlatih sejak muda, jawab Budi sambil tersenyum. Malam itu berlalu jauh lebih menyenangkan dari yang saya perkirakan. Budi secara alami menjadi pusat perhatian, berbincang dengan teman-teman saya tentang budaya Indonesia, dan saling mengenal satu sama lain. Gaya bicaranya yang tenang namun penuh humor memikat semua orang. Akhir pekan berikutnya, teman-teman saya mengusulkan untuk bertemu lagi. Kali ini mereka ingin pergi ke lapangan tembak. Bagi kami prajurit AS,
Itu adalah kegiatan yang biasa, tetapi saya pikir akan menjadi hal baru bagi Budi. Namun, di luar dugaan, Budi menunjukkan bakat luar biasa dalam menembak. Kalian tahu, pria yang tidak bisa menggunakan senjata api bukanlah pria Indonesia sejati, jelasnya singkat. Saya baru teringat, ia pernah menjadi anggota TNI, bahkan katanya pernah di unit pasukan khusus Kopassus. Hasilnya skor menembaknya lebih tinggi dari sebagian besar teman-teman saya, termasuk Jason. Konsentrasi dan posturnya yang stabil sangat mengesankan. Wow, pacarmu benar-benar hebat. Dia cocok masuk militer kami, kata Mike dengan tulus. Mendengar itu, dada saya terasa bangga. Senang rasanya melihat teman-teman yang awalnya meremehkannya kini mengakui dan menghormatinya. Namun, perasaan aneh juga muncul. Sepertinya teman-teman saya menjadi terlalu menyukai Budi. Pada pertemuan ketiga, kami mendaki gunung bersama. Teman-teman prajurit ingin merasakan pesona Gunung Indonesia, jadi Budi merekomendasikan rute yang sesuai. Ia secara alami mengambil peran sebagai pemimpin, memandu jalan, dan menyemangati teman-teman yang kelelahan hingga akhir. Saat beristirahat sambil makan siang di puncak, Jessica tiba-tiba bertanya, "Budi, bisakah kau mengenalkan kami pada teman-temanmu? Aku ingin punya pacar orang Indonesia sepertimu." Mendengar kata-kata itu, rasa cemburu seketika muncul. Namun di saat yang sama, saya juga merasa bangga. Saya yakin pilihan saya adalah yang terbaik. Budi hanya tersenyum dan menjawab, "Tentu, akan saya kenalkan pada teman-teman yang baik." Malam itu dalam perjalanan pulang, saya bertanya pada Budi, "Bagaimana teman-temanku? Mereka orang-orang yang baik?" Awalnya sedikit waspada, tapi tulus, jawabnya jujur. "Aku senang mereka akhirnya mengakuimu, setelah sebelumnya meremehkan pria Indonesia," kata saya. Budi berpikir sejenak lalu berkata, "Sebenarnya, yang penting bukanlah pengakuan mereka, tapi hatimu. Jika kamu bahagia, itu sudah cukup." Mendengar kata-kata itu, sesuatu dalam hati saya meledak. Keraguan yang selama ini ada seketika sirna. Saya tiba-tiba berhenti, menggenggam erat tangan Budi. "Budi, maukah kau menikah denganku?" Saya melamarnya begitu saja. Budi menatap saya dengan ekspresi terkejut. Setelah hening sejenak, ia tersenyum cerah dan menjawab, "Ya, tentu saja." Jawaban yang sederhana namun pasti. Setelah lamaran itu, kami mulai mempersiapkan pernikahan. Namun, ada beberapa masalah realistis. Sisa waktu saya di Indonesia hanya 6 bulan, dan kami harus memutuskan di mana akan tinggal setelah menikah. Budi memiliki pekerjaan yang stabil di Indonesia, sementara saya adalah seorang prajurit AS. Setelah berdiskusi panjang, kami mengambil keputusan. Saya akan pensiun dari militer dan memulai hidup baru di Indonesia. Itu adalah perubahan besar bagi saya, tetapi saya yakin bisa bahagia dimanapun selama bersama Budi. Langkah penting berikutnya adalah bertemu dengan orang tua kami. Pertama, saya bertemu dengan orang tua Budi. Awalnya saya sangat gugup, tetapi mereka menyambut saya jauh lebih hangat dari yang saya bayangkan. "Anak kami sering sekali bercerita tentangmu. Katanya kamu wanita yang sempurna," kata Ibu Budi. Ternyata, Budi telah menceritakan segalanya kepada orang tuanya, mulai dari insiden gigitan ular. Bagi mereka, ketulusan saya pada putra mereka lebih penting daripada status saya sebagai prajurit AS. "Anak kami ini keras kepala, apa kamu tidak apa-apa?" kata ayah Budi sambil menggenggam tangan saya dengan hangat. Makan malam bersama hari itu membuat saya merasa diterima sebagai bagian dari keluarga. Alasan Budi fasih berbahasa Inggris adalah karena ayahnya dulu berbisnis di dekat pangkalan militer AS. Mendengarkan cerita kenangan masa itu sangat menyenangkan. Budaya keluarga mereka berbeda dengan di Amerika, tetapi saya bisa merasakan kehangatan yang mendalam. Berikutnya adalah giliran bertemu orang tua saya. Menyesuaikan dengan jadwal kepulangan saya, Budi dan orang tuanya ikut berkunjung ke Amerika. Sejujurnya, ini adalah bagian yang paling saya khawatirkan. Saya cemas orang tua saya tidak akan menerima menantu asing. Namun, Budi menghadapi situasi ini dengan tenang. Sebelum bertemu orang tua saya, ia belajar tentang budaya dan sopan santun Amerika, serta meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Ia bahkan mencari tahu tentang hobi ayah saya, yaitu memancing. Akhirnya, hari kedatangan di Amerika tiba. Kami bertemu orang tua saya di bandara. Budi menyapa dengan sopan dan memberikan oleh-oleh yang telah disiapkannya. Awalnya ayah saya tampak sedikit waspada, tetapi sikap tulus Budi perlahan meluluhkan hatinya. "Jadi kau yang menyelamatkan putriku. Terima kasih banyak," kata ayah saya pada Budi. "Itu sudah sewajarnya. Justru Rachel yang mengubah hidup saya," jawab Budi, tulus. Selama 2 minggu di Amerika, Budi dan orang tuanya menjalin ikatan yang kuat dengan keluarga saya. Terutama Budi dan ayah saya, mereka pergi memancing bersama dan banyak berbincang. Meskipun ada perbedaan budaya, keinginan untuk saling menghormati dan memahami menjembatani kesenjangan itu. Di hari terakhir di Amerika, kami mengadakan upacara pertunangan sederhana yang dihadiri seluruh keluarga. Itu adalah momen di mana dua budaya bertemu dan sebuah keluarga baru lahir. Ibu saya menangis sambil menggenggam tangan Ibu Budi.
Meskipun bahasa menjadi penghalang, hati mereka saling terhubung. Setelah itu saya menyelesaikan proses pensiun dan kembali ke Indonesia bersama Budi. Setelah mengadakan pernikahan sederhana di Amerika, kami juga menggelar pesta meriah di Indonesia, mengundang kenalan Budi dan mantan rekan-rekan saya di unit. Ini baru permulaan yang sesungguhnya, bisik Budi pada saya di malam pernikahan kami. Ya, perjalanan baru kita dimulai, jawab saya penuh kebahagiaan. Begitulah saya pensiun dari militer dan memulai hidup baru di Indonesia. Jalan di depan mungkin tidak akan mudah, tetapi saya yakin bisa mengatasi kesulitan apapun bersama Budi. Awal baru di Indonesia membawa lebih banyak perubahan dari yang saya duga. Terbiasa dengan kehidupan militer yang teratur dan penuh perintah, saya tiba-tiba menjadi pengangguran dan bingung harus melakukan apa sepanjang hari. Beberapa bulan pertama setelah menikah, saya menghabiskan waktu di apartemen Budi, mengurus pekerjaan rumah tangga. Meskipun sibuk membersihkan, mencuci, dan memasak, saya merasa ada sesuatu yang kurang. Rachel, kalau ada sesuatu yang ingin kamu lakukan, lakukan saja. Yang penting kamu bahagia, kata Budi suatu malam sepulang kerja. Terinspirasi oleh kata-katanya, saya memutuskan untuk mencoba kelas Pilates, sesuatu yang sudah menarik minat saya sejak di militer. Saya pernah mencobanya beberapa kali di Amerika, tetapi belum pernah mempelajarinya secara serius. Saya menemukan sebuah studio Pilates di dekat rumah dan mendaftar. Awalnya sulit mengikuti kelas yang dibawakan dalam bahasa Indonesia, tetapi berkat kemampuan fisik saya cepat menguasai gerakannya. Kemampuan motorik Anda luar biasa. Bagaimana kalau mencoba mengambil sertifikasi instruktur? Usul pemilik studio sebulan kemudian, kata-katanya menyalakan percikan kecil di hati saya. Apakah ini jalan yang selama ini aku cari? Pikir saya, lalu mendaftar untuk kursus pelatihan instruktur. Pelatihannya lebih sulit dari yang saya bayangkan. Secara fisik tidak masalah, tetapi mempelajari terminologi anatomi dan prinsip Pilates dalam bahasa Indonesia adalah tantangan besar. Setiap malam, Budi membantu saya menghafal istilah dan belajar. Pelafalanmu semakin baik, Budi menyemangati. Setelah 6 bulan pelatihan, saya mengikuti ujian sertifikasi. Ujian tertulis disiapkan khusus dalam bahasa Inggris untuk saya, dan ujian praktik saya jalani dengan sempurna. Di hari saya menerima pemberitahuan kelulusan, saya dan Budi merayakannya dengan pesta kecil. Kini, saya bukan lagi sersan militer, melainkan Rachel Santoso, seorang instruktur Pilates. Saat pertama kali mengajar, saya sangat gugup. Bahasa Indonesia saya masih terpatah-patah, jadi instruksi sederhana saya berikan dalam bahasa Indonesia, sementara penjelasan detail dalam bahasa Inggris. Di luar dugaan, respons para murid sangat baik. Punya guru orang asing itu seru dan baru. Sekalian bisa belajar istilah Pilates dalam bahasa Inggris, kata seorang murid setelah kelas. Perlahan-lahan, saya semakin percaya diri mengajar dan kemampuan bahasa Indonesia saya pun meningkat. Setahun kemudian, saya membuka kelas Pilates ala militer Rachel. Dengan memanfaatkan pengalaman militer saya menciptakan program Pilates yang berfokus pada penguatan fisik. Fakta bahwa Pilates awalnya diciptakan untuk rehabilitasi prajurit membuat kelas ini semakin populer. Dari mulut ke mulut, banyak murid berdatangan, terutama para profesional muda yang mencari olahraga intensitas tinggi. Begitulah identitas saya sebagai instruktur Pilates terbentuk. Kehidupan di Indonesia juga menjadi semakin nyaman. Perasaan asing yang dulu saya rasakan telah hilang, digantikan oleh cinta terhadap budaya dan masyarakat negeri ini. Saya menjadi akrab dengan keluarga Budi, dan makan bersama di rumah mertua setiap akhir pekan sudah menjadi rutinitas. Memasuki tahun ketiga pernikahan, kami memutuskan untuk memiliki anak. Kehamilan datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Hari ketika kami mengetahui kabar kehamilan, Budi menangis sambil mengelus perut saya. Semoga anak kita mirip kamu, bisiknya. Tidak, harus mirip kamu, biar jadi anak yang hangat dan kuat sepertimu, jawab saya. Selama kehamilan, saya mengurangi jadwal mengajar Pilates, tetapi tidak berhenti total. Sebaliknya, saya membuka kelas Pilates baru untuk ibu hamil. Dengan merasakan langsung perubahan pada tubuh saya bisa memberikan bantuan yang lebih praktis kepada para murid. Menjelang persalinan, rasa cemas semakin besar. Melahirkan di Indonesia, bukan di Amerika, dan sebagai orang asing, terasa menakutkan. Namun, berkat dukungan penuh dari Budi dan ibu mertua, saya bisa menenangkan diri. Jangan khawatir, aku akan selalu di sisimu, janji Budi. Pada musim semi tahun 2021, putra kami, Arya, lahir. Setelah 10 jam persalinan, memeluk putra saya yang lahir sehat ke dunia ini membuat semua kesulitan terasa sirna. Arya memiliki mata saya dan hidung Budi, perpaduan harmonis antara Indonesia dan Amerika. Matanya persis sepertimu. Cantik sekali, kata Budi dengan wajah terharu. Selama masa nifas, ibu mertua merawat saya seperti ibu kandung sendiri. Saya merasakan perawatan pasca melahirkan ala Indonesia yang tidak akan saya dapatkan di Amerika, dan belajar sisi lain dari budaya Indonesia. Setiap hari, beliau membuatkan bubur bernutrisi dan membantu merawat bayi. Saya tersentuh oleh kasih sayangnya.
Ibu, terima kasih banyak. Tanpa ibu, saya tidak akan bisa pulih secepat ini. Saya mengucapkan terima kasih dari hati. Apa yang kamu bicarakan? Kamu sudah seperti anak ibu sendiri? Ini sudah sewajarnya, jawab ibu mertua dengan lembut. 6 bulan setelah melahirkan, saya kembali mengajar. Kali ini saya memulai program baru bernama Pilates Pemulihan Pasca Melahirkan. Kelas yang dibuat berdasarkan pengalaman saya ini mendapat sambutan hangat dari banyak ibu. Setahun setelah kelahiran Arya, keseimbangan antara pekerjaan dan mengasuh anak mulai terbentuk. Pagi hari saya habiskan bersama putra saya, siang hari mengajar, dan malam hari untuk keluarga. Saat kehidupan keluarga kami mulai stabil, tamu tak terduga datang berkunjung. Jason, Mike, Jessica, dan beberapa mantan rekan dari militer. Mereka kembali mengunjungi Indonesia karena berbagai alasan. Jason mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan di Indonesia, Mike sedang berlibur, dan Jessica masih menjalin hubungan dengan pacar Indonesianya. Wow, Rachel, rumahmu indah sekali. Kamu terlihat sangat cocok hidup di Indonesia, kata Jessica sambil tersenyum cerah. Dalam pertemuan kecil di rumah kami, mereka mengaku merasakan perubahan hidup saya. Mereka terkejut melihat saya yang dulu garang dan keras kepala kini menjadi instruktur pilates yang lembut dan seorang ibu. Jujur, waktu pertama kali kau bilang akan tinggal di Indonesia, kami semua khawatir. Tapi melihatmu sekarang, kau terlihat sangat bahagia, kata Jason tulus. Ketika Budi masuk sambil menggendong Arya, pandangan mereka semua tertuju padanya. Mereka masih mengagumi sikap Budi yang tenang dan bijaksana, dan tidak henti-hentinya memuji betapa lucunya Arya. Ngomong-ngomong, apa ada teman kalian yang masih lajang? Tanya Jessica iseng. Budi tertawa dan menjawab, sebenarnya, ada beberapa teman di kantor yang masih lajang. Semuanya orang baik, benarkah? Bisa dikenalkan? Mata Jessica berbinar. Melihat percakapan itu, saya tertawa. Situasinya benar-benar terbalik. Dulu, para prajurit AS meremehkan pria Indonesia. Sekarang, justru mereka yang tertarik. Setelah makan malam, mereka mulai berbicara serius. Jason berkata, sebenarnya, kami semua iri dengan keberanianmu. Meninggalkan semua yang sudah akrab dan memulai hidup baru pasti tidak mudah. Mike menambahkan, aku juga merasa butuh perubahan. Itulah sebabnya setelah pensiun aku kembali ke sini. Berkat keberanian yang kau tunjukkan. Saya tersentuh oleh kata-kata mereka, tetapi menjawab dengan rendah hati, ini bukan tentang keberanian, tapi cinta. Aku merasa bisa pergi kemana saja selama bersama Budi. Sebelum pulang, Jessica menggenggam tangan saya dan berkata pelan, Rachel, terima kasih banyak. Kamu telah mematahkan prasangka kami terhadap pria Indonesia. Sekarang aku bisa melihat orang dengan pikiran yang lebih terbuka. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur bersama Budi, saya berkata, teman-temanku sepertinya sangat menyukaimu. Terutama Jessica, dia sangat tertarik dengan teman-temanmu. Budi tersenyum. Makanya aku sudah mengatur pertemuan dengan teman-teman kantor akhir pekan ini. Banyak dari mereka yang belum menemukan jodoh. Lucu sekali kamu jadi Makomblang, canda saya. Aku hanya ingin ada lebih banyak orang yang bahagia seperti kita, kata Budi tulus. Hati saya terasa hangat. Memasuki tahun kelima pernikahan, kami mengadakan pesta perayaan kecil. Keluarga dari Amerika, teman-teman di Indonesia, dan para mantan rekan yang kini menetap di Indonesia, semuanya berkumpul. Budi memberikan hadiah kejutan berupa kalung dengan ukiran nama gunung tempat kami pertama kali bertemu. Kalau saja waktu itu kamu tidak melepas celanaku, aku mungkin tidak ada di sini sekarang, kata saya sambil tertawa, tetapi air mata menggenang di pelupuk mata. Budi menggenggam erat tangan saya dan menjawab, bukan aku yang menyelamatkanmu. Kita yang saling menyelamatkan. Melihat orang-orang yang berkumpul, saya sadar betapa banyak takdir yang saling terkait. Rekan-rekan militer saya kini memulai hidup baru di Indonesia. Beberapa dari mereka bertemu dengan pasangan Indonesia dan menciptakan perpaduan budaya baru. Setiap orang menenun kisah mereka sendiri. Malam itu sebelum tidur, saya merenungkan 5 tahun terakhir. Bagaimana pegunungan Indonesia mengubah kesombongan saya menjadi kerendahan hati dan cinta. Dan bagaimana dalam proses itu, kehidupan banyak orang ikut berubah. Kini, Indonesia telah menjadi rumah sejati bagi saya. Cinta saya pada Budi semakin dalam, dan rasa syukur pada hari itu akan selamanya abadi di hati saya.